Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi masih memverifikasi laporan dugaan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Laporan ini muncul setelah Raja Juli mengakui adanya amplop yang ditinggalkan usai audiensi dengan Bupati Kuantan Singingi dan diklaim telah dikembalikan. Bagaimana aturan gratifikasi dalam kondisi seperti ini? Apa saja yang perlu didalami oleh KPK? Segera kami membahasnya bersama pimpinan KPK periode 2015-2019, Saud Situmorang. Terima kasih Bang Saud telah bergabung bersama Jawapas TV. Ya, sama-sama Mbak. Langsung saja Bang, bagaimana ini melihat pengakuan Menteri Raja Juli Antoni terkait adanya amplop yang ditinggalkan usai audiensi dan kini diklaim telah dikembalikan? Ya, jadi ketika kita mulai buat undang-undang tindak pidana korupsi, terus kemudian dari situ undang-undang KPK, kemudian KPK menjabarkan bagaimana sisi pencegahan atau gratifikasi dan seterusnya gitu ya. Itu kan sebenarnya mengacu kepada Piagam PBB ya. Piagam PBB anti korupsi itu sudah menyarankan yang kita tanda tangani itu menyarankan bagaimana sebenarnya yang disebutnya itu dia di Piagam PBB nggak ada kata gratifikasi ya. Yang ada itu istilahnya disebut undue advantage. Jadi undue advantage itu kira-kira perilaku pejabat negara yang menimbulkan konflik of interest, ketidakadilan, ketidakbenaran, berpotensi penyelewengan kekuasaan disebutnya itu undue advantage. Tapi bagi Indonesia kemudian dijabarkan sebagai kata gratifikasi yang itu harus dilaporkan oleh KPK bikin 30 hari gitu. Nah, maksudnya gini loh, menjadi pertanyaan kalau lihat dari saat dia melaporkan dan saat diterima itu, kalau di beberapa negara model-model seperti di Jepang, di Amerika, terus kemudian tempat-tempat lain itu sesaat setelah diterima itu dia harus melaporkannya, nggak nunggu sampai beberapa hari gitu. Jadi kalau saya katakan sih kalau kita 30 hari bila perlu dipercepat tuh 1 hari atau berapa jam setelah diterima gitu harus dilaporkan. Karena ketidakpastiannya kan menjadi tinggi. Kita nggak tahu tuh jumlahnya berapa, diterimanya siapa pemberi, apa motifnya. Jadi nanti kita lihat dulu KPK seperti apa mereka menerima setelah dia katanya menerima dan menyerahkan kepada mengembalikan ya. Kalau menurut ketentuannya itu kan bukan mengembalikan kepada pemberi, itu kan dia harus melaporkan ke KPK gitu. Jadi itu juga sudah ada satu niat yang lain dan biasanya orang memberi itu tanpa kronologis itu nggak mungkin juga gitu. Ngapain juga saya memberi kepada seseorang kalau seseorang nggak yakin memberi saya gitu, ya kan? Artinya memang dari awal di depan KPK harus mendalami ada sesuatu proses di depan yang arahnya membuat kita curiga dan perlu didalami secara langsung. Nggak yang saya sebutkan di bagian depan, nggak ada orang ujuk-ujuk ingin memberi sesuatu gitu ya, itu nggak ada yang gratis gitu. Jadi sekali lagi itu mungkin pertama impresi kita yang memungkinkan kita perlu mendalami lebih lanjut bagaimana sebenarnya proses pemberian itu, siapa, berapa jumlah dan seterusnya. Ini kan jadi masih menjadi pertanyaan gitu Mbak sementara. Nah, publik ini kan sekarang sudah mulai melihat-lihat, oh ada kata-kata menolak gratifikasi, ada frase mengembalikan gratifikasi. Ketika amplop itu sempat menginap atau dibawa dulu kemudian dikembalikan, apakah secara hukum itu masih dalam kategori tindak pidana ketika amplopnya berpindah tangan? Atau sebenarnya ini penolakan yang bersih dan masih aman? Kalau by definition kan itu dia disebutnya tuh 30 hari, ya kan? Tapi menjadi pertanyaan ketika itu adalah kenapa mesti harus 30 hari dan itu masih dalam batas aman atau tidak, itu nanti KPK akan menilai. Karena nanti kan dilihat itu dasar siapa yang memberi itu kan tidak dijelaskan dan untuk keperluan apa. Jadi kalau kita bilang bahwa di bagian depan bahwa pemberian itu tidak mempunyai motif itu nggak mungkin gitu. Ya. Tetapi sekali lagi kita ingin menegaskan apakah ini kemudian mengembalikan disebutnya itu kemudian itu tidak ada potensi pidananya nanti kan bisa dilihat. Cuman kan akhirnya orang kan melihat memframing ini untuk menjadi sebuah perilaku umum yang terjadi di penyelenggara negara setelah kemudian ada terjadi sesuatu baru kemudian memberikan respon. Jadi kalau saya lihat pembelajaran yang harus diambil dari case ini adalah warning buat kita semua bahwa
ketika menerima sesuatu nggak mesti nunggu beberapa hari gitu loh. Sehingga dan menjadi agak lucu juga, makanya nanti kan penyidik atau siapapun di KPK mempelajari, agak lucu juga kalau umpamanya ada orang-orang meninggalkan map, itu kan kita tahu map itu bukan konsep untuk membangun proyek proposal apa gitu. Dia dari awal dia pasti tahu tuh isinya apa, nggak mungkin dia nggak tahu. Itu kalau dia nggak tahu dia bukan pejabat itu. Orang ada seorang kunjungan aja ketinggalan ballpoint aja itu dikembaliin ballpointnya atau dipanggil, ketinggalan rokok atau apa di meja gitu kan, ketinggalan tas, ketinggalan apa. Jadi itu memang sengaja ditinggalkan dan dia paham isinya. Nggak mungkin dia nggak paham isinya. Kalau nggak paham isinya dia bukan penyelenggara negara, dia abai, itu lalai namanya. Gitu Mbak. Nah, di era Abang dulu butuh berapa lama waktu untuk menyelidiki ini dari berlabel tertinggal dan kemudian dikembalikan hingga ditemukan motif kickback atau timbal balik begitu? Iya, memang ini agak unik ya. Agak unik kalau dulu itu kan orang begitu, kebanyakan tuh ketika dia menerima langsung apapun bentuknya ya, berupa barang atau katakanlah barang-barang baik itu barang-barang yang murah atau yang mahal ataupun souvenir biasa gitu. Kadang-kadang ada beberapa itu mengembalikan penyelenggara itu segera beberapa saat, dan kalau memang mau cepat itu kan bisa lewat online sebenarnya. Jadi niat untuk mengembalikan itu pun juga nanti kan bisa dipertanyakan. Jadi kalau ditanya berapa lama, memang tergantung respon dari beberapa orang. Jadi artinya dia paham secepat mungkin lebih baik, berarti dia lebih lebih integritasnya lebih di atas rata-rata gitu. Tapi kalau dia ini barang begini aja nanti belakangan deh gitu. Atau mungkin kita juga nggak tahu, banyak yang tidak dilaporkan. Jadi kalau dia aware itu sebenarnya dari awal anti korupsi kurang dari seminggu dia harus sudah melaporkan secepatnya gitu. Tapi kalau kemudian itu berlarut-larut ya kan, lebih dari seminggu atau kadang-kadang lebih dari 10 hari atau lebih dari 5 hari. Karena kalau dia niatnya baik, itu pasti dia merasa itu kan udah pasti lu barang itu berupaya apapun bentuknya, entah itu gratifikasi, entah itu suap, atau itu mempengaruhi jabatan. Apalagi kalau dalam kunjungan itu kan dia nggak mungkin juga orang datang ke Jakarta tanpa membahas sebuah rencana. Jadi orang datang membahas sebuah rencana kan disebutnya itu, terus kemudian meninggalkan sesuatu. Itu kan ada niatnya. Jadi mungkin KPK harus mendalami ini, niat si pemberi itu, pemberi harus dipanggil, apa tujuan memberi. Kita kan nggak tahu apakah dia memberi itu sudah ada tawar-menawar, apa memang sudah diminta. Itu kan belum ditanya tuh kepada si pemberinya. Nggak mungkin juga Mbak atau saya tiba-tiba ngasih ke orang lain tanpa ada alasan di depannya gitu. Itu ini yang menarik mungkin Mbak, gitu Mbak. Saya mau menyoroti sekarang ke Kuantan Singinginya, wilayah yang kaya akan konsesi lahan dan hutan ketika seorang kepala daerah bawa amplop ke Kementerian Kehutanan, sinyal apa yang sebenarnya ditangkap? Dan apakah KPK juga harus memeriksa Bupati Kuansingnya nih, Kuantan Singinginya, bukan hanya memverifikasi laporan dari Menteri? Silakan. Oh iya, jadi nanti penyelidik paham lah itu. Jadi nanti di situ nanti akan kelihatan ada niat jahat di balik itu. Itu kita belum bisa memastikan ada niat jahat di balik itu atau lalai. Tetapi nanti penyidik atau teman-teman di KPK pasti paham bagaimana kronologis itu sehingga memungkinkan terjadinya quote and quote delivery tadi ya, mengirim di dalam amplop tadi itu. Jadi nggak mungkin orang memberi tanpa motif tuh, nggak mungkin tuh. Ada apa namanya, anak sama bapak aja itu paling nggak motifnya supaya anaknya berprestasi gitu kan. Ada motif sayang sama anak, ini motifnya apa gitu yang kita perlu tahu itu, motifnya itu apa, niatnya itu apa gitu. Nanti dari sana baru nanti akan terlihat apakah nanti itu dia perbuatan curang, pemerasan ataupun yang cenderung menyelewengkan jabatan dan seterusnya. Nanti itu bisa terlihat dari kronologisnya. Jadi sekali lagi pertanyaannya ya, semua pihak yang berpotensi terkait di situ harus dimintai keterangan. Jangan lupa bahwa ini apa yang kita lakukan diskusi malam ini kan juga niat presidennya kita ya, untuk kemudian memberantas korupsi. Kita tahu indeks persepsi korupsi kita 34 itu harus diperbaiki, dan penyelenggara negara ini menjadi bagian yang sangat menentukan. Ya, kementerian terlebih yang menyangkut, kita tahu bahwa sekarang itu kan di dunia internasional ada yang disebut sebagai ESG, environment, social dan governance, ini kan menjadi perhatian. Jadi lingkungan, memanage dan kemudian cara memerintah itu menjadi penting, dan kementerian ini menjadi sorotan gitu.
kita harap tidak terjadi di kementerian lain. Jadi sekali lagi itu nanti akan dilihat bagaimana motif di balik ini sebenarnya ada pekerjaan apa gitu, Mbak. Sedikit saja ada pesan untuk pelayan publik agar tidak menimbulkan polemik ketika menerima pemberian atau bingkisan dalam kegiatan kedinasan? Iya, saya pikir jangan nunggu lama. Kalau memang niatnya baik, kalaupun nggak sempat, yang penting kan gini loh, kita kan bisa yakin seseorang itu punya niat baik ketika kronologisnya itu clear. Umpamanya ada orang datang, jadi kan niatnya baik, dia manggil saksi, manggil staf, dipoto, dilihat, bila perlu amplopnya nggak usah dibuka juga nggak apa-apa, tapi di terawang atau apapun bentuknya yang meyakinkan kita bahwa kita tidak terima sebenarnya itu dia memberi seperti itu, walaupun kita nggak ada membahas apa-apa, kita mau bicara proyek, tiba-tiba dia memberikan sesuatu supaya kemudian pembayaran apalah segala macam itu bisa jalan misalnya gitu ya, sehingga kita bisa menduga bahwa tujuan daripada di depan dari pemberian itu ada pembicaraan sejumlah pekerjaan gitu. Jadi kelihatan relevansinya. Nah, dari situ kita berharap penyelenggara negara yang kemudian mencoba untuk membangun sebuah katakanlah kinerja gitu ya, atau katakanlah sebuah upaya pembangunan yang memungkinkan kita terkait kayak dengan isu korupsi di mana kita nggak meminta tapi orang memberi sinyal, kita nggak minta tapi orang nganter, terus kemudian di perasaan saya diikat dan seterusnya. Nah, supaya Anda bebas dari konflik kepentingan, ya nggak usah nunggu jam, bila perlu laporin aja ke KPK gitu. Jadi jangan nunggu beberapa hari. Dari situ kita lihat niat baiknya. Karena kalau nunggu beberapa saat kan itu kemungkinan bisa terjadi. Kebijakan berubah, terus kemudian si pemberi juga sudah ngomong kemana-mana, tuh udah gua kasih tuh, gua antar tadi, lu yuk kerja sama saya dong. Gua ya yakin bakal dapat proyek lah dan seterusnya dan seterusnya. Dan bila perlu kalau memang segan menolak ya, karena orang Indonesia ini kan segan nolak nih. Tapi sebenarnya harus berani nolak gitu. Yang paling penting, paling utama tuh ditolak sebenarnya. Nggak usah segan-segan juga. Nggak bisa, itu bawa aja sana. Nggak bisa, mending saya nggak usah ini. Saya nggak saya pertaruhkan jabatan saya, mau kamu dari manapun gitu. Nah, sebenarnya yang kita harapkan semua penyelenggara negara seperti itu. Jangan pakai pembenaran, lupa lah, apalah, nggak tahu apa isinya, berapa jumlahnya. Itu pembenaran aja semuanya sebenarnya. Dan kita tahu, kita juga bukan baru jadi orang Indonesia ya kan. Ya Mbak ya. Terima kasih insight-nya, pimpinan KPK periode 2015-2019 Saud Situmorang. Sampai jumpa.